Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirmusa Barsah, NIM 19101057 dari S1.07B. Cita-cita saya, semoga saya bisa bekerja di perusahaan BUMN. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang konstruksi dasar pemilihan atau selection pada mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan dan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Nah, sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari beberapa logika yang hanya bernilai true dan false, dan dikatakan terpenuhi jika mempunyai nilai true dari operasi logika tersebut. Konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda, dan pemilihan majemuk atau lebih dari 2, serta pemilihan bersarang. Sebelum memasuki beberapa jenis pemilihan, kita perlu ketahui operator yang digunakan pada selection. Nah, di sini ada beberapa operator yang biasa digunakan, seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Kemudian ada logika AND, logika OR, dan logika NOT. Logika AND dimana jika dua kondisi semuanya bernilai true, logika OR jika salah satunya bernilai true maka hasilnya akan true, dan logika NOT merupakan kebalikan dari pernyataan yang diinputkan. Nah, kemudian kita masuki beberapa jenis pemilihan. Yang pertama ada pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan atau proses tersebut dilewati. Nah, ini merupakan program pada C++-nya. Nah, jika suatu kondisi tidak terpenuhi, maka program itu tidak akan diinstruksi atau akan selesai. Tetapi jika sebuah kondisi memenuhi syarat, maka instruksi tersebut akan dijalankan. Nah, selanjutnya ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Nah, seperti ini program pada C++. Nah, jika sebuah kondisi memenuhi pada
kondisi pertama, maka kondisi pertamalah yang akan dijalankan. Tetapi jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan dijalankan kondisi kedua. Nah, kita bisa melihat bahwa jika syarat yang pertama terpenuhi, maka instruksinya akan dijalankan. Tetapi jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akan menjalankan instruksi yang kedua. Nah, kemudian masuk pada pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi. Dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Nah, ini merupakan flowchartnya. Jika sebuah inputan dimasukkan, maka inputan tersebut akan melewati beberapa kondisi. Jika kondisi satu tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga, sampai kondisi tersebut benar-benar terpenuhi. Tapi jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka akan masuk ke instruksi false, atau program tersebut akan selesai. Nah, seperti ini program pada C++ nya. Kita bisa melihat bahwa if true 1, jika kondisi 1 terpenuhi, maka instruksi 1 akan dijalankan. Jika tidak terpenuhi, maka akan dilewati ke instruksi atau ke kondisi yang kedua. Jika kondisi 2 misalnya belum terpenuhi, maka akan terus dijalankan sampai kondisi tersebut terpenuhi. Tapi jika tidak ada syarat yang terpenuhi dari semua kondisi, maka akan bernilai false, atau kalau di dalam program C++ akan larinya ke else. Nah, selanjutnya masuk ke pemilihan majemuk yang kedua yang menggunakan switch case. Selain menggunakan struktur if else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun, struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan sama dengan. Jika tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan seperti lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja, dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter, atau boolean. Oleh karena itu, tidak semua bentuk if else dapat diubah menjadi switch case, tetapi semua bentuk switch case dapat diubah menjadi bentuk if else. Nah, seperti inilah program C di dalam C++ nya, dimana kita bisa melihat bahwa perintah switch kemudian masukkan variabel. Nah, kemudian ada case atau kondisi yang pertama. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan break atau berhenti dulu, kemudian dilanjutkan pada case kedua atau kondisi yang kedua, sampai program tersebut benar-benar
terpenuhi. Tetapi jika semua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan dilarikan atau akan dijalankan pada instruksi defaultnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, struktur if di dalam struktur if sebelumnya atau nested if. Jika kondisi satu sebelumnya atau jika kondisi if sebelumnya atau kondisi satu terpenuhi atau bernilai true, maka struktur if yang ada di dalamnya atau kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Nah, kita bisa melihat bahwa jika kondisi 1 benar atau true, maka akan menjalankan kondisi 2 yang ada di dalam kondisi yang pertama. Seterusnya sampai memenuhi inputan yang dimasukkan. Jika tidak, maka akan langsung ke false. Nah, seperti apa programnya? Kita bisa melihat jika if true 1 benar, maka akan if true 1 akan dijalankan sesuai instruksinya. Tetapi jika if true 1 itu tidak terpenuhi, maka akan langsung ke else. Nah, seperti itu untuk teorinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit programnya. Di sini saya membuat program yang bisa disebut paket wisata yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan pemilihan bersarang. Pada pemilihan awal ada perintah untuk memilih paket wisata yang Anda inginkan. Nah, seperti apa jika dijalankan? Nah, di sini Anda disuruh memilih wisata yang Anda inginkan. Coba saya masuk ke paket wisata ke Jogja. Nah, ketika masuk ke paket wisata ke Jogja, disuruh lagi memilih tempat wisata yang ingin dikunjungi. Di sini saya mencoba memilih paket wisata yang ketiga, tempat wisata yang ketiga. Nah, kemudian keluar biaya yang harus dikeluarkan. Nah, seperti itu aplikasi ya, contoh penerapan pada pemilihan bersarang. Contoh lagi, saya mencoba untuk paket wisata ke Bali. Maka akan keluar lagi tempat wisata yang ingin dikunjungi. Sini saya mencoba milih tempat wisata yang pertama. Nah, maka keluar biayanya yang harus dikeluarkan. Coba lagi untuk paket wisata yang ketiga, wisata ke Malang. Nah, maka akan keluar lagi tempat wisata yang akan Anda kunjungi, misalnya paket 2. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai pemilihan dan juga contoh programnya. Sekian dari penjelasan saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.